Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Rozik yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Yapalis Krian, yaitu Bapak Dr. Andes Mujiono MAP. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Yapalis Krian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Sofi Asrifin dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita dapat menentukan mana yang hak dan mana yang batil, yakni melalui adunil Islam. Ketiga kalinya semoga niat kita berkumpul di ruangan ini senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara demi acara berjalan dengan lancar. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Yapalis Krian, yang ketiga adalah sosialisasi modul 1.4 budaya positif, yang keempat yaitu sharing pengalaman untuk Ibu Guru, yang kelima adalah penutup dan doa. Sebelum acara demi acara kita mulai, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah tadi membuka acara sore pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Yapalis Krian, yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Ainur Rozik selaku Wakasek dari SMK Yapalis Krian. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pada acara sosialisasi, dan yang tak lupa Bapak Muhammad Sofi Asrifin selaku moderator atau pengisi acara. Pada kali ini kita mengadakan sosialisasi budaya positif, yang mana nanti harapan kita agar kedepannya menjadi pendidik-pendidik yang bisa membuat solusi bagi anak didik kita, terutama gimana caranya menerapkan budaya-budaya positif pada siswa, dan yang mana pula mendidik siswa sesuai zaman dan kodrat masing-masing. Maka dari itu kita simak, kita tukar pikiran pada kali ini agar nanti kita bisa menjadikan SMK Yapalis ini sebagai SMK yang berbudaya positif untuk para siswa dan siswinya, dan sehingga bisa maju dan mengikuti perkembangan zaman dan terus jaya di eranya. Mungkin sambutan yang saya berikan cukup demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rozik. Saya sampaikan
Acara selanjutnya yaitu acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofi Asrifin. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Monggo Pak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan sharing ya, bukan mengguri kepada Bapak Ibu guru, kita akan sharing aja, lebih ke sharing. Jadi materi apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai 1.4. Oke. Nah, ini pentingnya budaya positif ya. Menanamkan budaya positif di sekolah sangat penting untuk mencapai visi penggerak, mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan mengembangkan anak memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peran kita sebagai guru adalah menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Next. Nah, ini ada beberapa langkah, yaitu lingkungan positif, lingkungan warga sekolah saling mendukung, belajar bekerja sama, kebiasaan baik, karakter baik. Ini nanti budaya positif, nanti ada beberapa materi, ada 6, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Oke. Visi guru penggerak, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, serta bernalar kritis dan kreatif. Oke, ini ada 7 ya, tadi sudah disebutkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, serta restitusi, sampai restitusi segitiga restitusi. Oke, next. Ini ya, ini teori kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kita tidak dapat memaksa murid walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku. Hal demikian juga terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Oke, next. Nah ini ya, ini antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Jadi realitas kebutuhan kita sama, sedangkan yang teori kontrol itu realitas kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti dari kita mungkin punya gambaran ataupun pendapat ataupun tentang pemikiran kita pasti berbeda-beda. Terus selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kalau menurut kita, nah, terus untuk yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mencoba memahami pandangan orang lain seperti apa. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Lah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu kan perilaku buruk pun juga kita nggak melihat perilaku buruk pun juga nggak harus sebagai suatu kesalahan, tapi kita sebagai perilaku buruk tersebut ada tujuannya enggak? Pasti kan ada, anak-anak kita mungkin melaksanakan atau melakukan perilaku yang buruk, pasti ada tujuannya seperti apa. Oke, nanti kita bahas di materi yang tentang ini ya, kebutuhan dasar manusia. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri harusnya, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, nah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita nggak bisa mengontrol murid kita. Jadi ya murid kita sendirilah yang bisa mengontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebelumnya ketika kita lagi merayu siswa kita, terus kita gagal ya. Jadi kita paksa.
Oke, model berpikir menang atau kalah. Lah, untuk yang teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Dalam artian nggak ada yang merasa kalah. Kalau biasanya kita memasakkan murid, mungkin murid merasa gagal atau kalah. Lah, ini berpikirannya murid merasa menang-menang. Jadi seperti itu. Next. Ini ya, disiplin apa yang terbayang di benak Anda. Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Oke, next. Ini, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi dari kita sendiri untuk disiplin. Mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, tetap sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi untuk disiplin dari kita sendiri. Oke, next. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Oke, ini tujuan disiplin, tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Oke, ini nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ini motivasi perilaku manusia, Diane Gosen. Ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, next. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita sering melakukan sesuatu karena mendapatkan biar dapat imbalan ataupun penghargaan. Seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini memang kurang cocok kalau dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika kita lagi melakukan sesuatu, tapi kalau mengharapkan imbalan atau penghargaan, kita nggak melakukan. Jadi ketika nggak ada imbalan ataupun nggak ada penghargaan, kita nggak melakukan. Jadi untuk yang terbaik itu yang nomor 3. Jadi kita menghargai diri kita sendiri. Jadi meskipun tanpa imbalan dan penghargaan, kita tetap melaksanakan seperti itu. Next, ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang sangat yang nomor 3 gitu. Jadi menurut saya yang nomor 3 tadi ada poin yang nomor 3. Next, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Jenengan Bapak Ibu Guru mungkin bisa dibaca dari kasus ini. Apakah jenengan setuju nanti dengan tindakan Pak Seno? Jenengan baca dulu. Tidak Pak, tidak setuju. Oke, kenapa Bu? Karena Pak Seno sepertinya menghakimi IFA, sehingga IFA itu merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Jadi don ya, berarti IFA merasa don, jadi dipermalukan. Terus, ini merupakan perilaku dari Pak Seno tersebut, apakah merupakan
sebuah hukuman atau konsekuensi. Gimana? Apakah perilaku dari Pak Seno tersebut merupakan hukuman ataupun konsekuensi? Menurut jenengan gimana? Hukuman, Hukuman. Kenapa? karena si Iva melakukan ini apa? Dipermalukan. Oh nggih, dipermalukan karena di depan kelas nggih. Ya. Jadi nggak dibela sama Pak Seno, malah dikasih hukuman. Ya. Oke. Next. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Jadi yang pertama, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi nggak menyakitkan. Tapi untuk yang restitusi, restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan. Oke. Tidak nyaman, selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Untuk yang kalau hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dengan adanya restitusi ini ya, beda dengan hukuman. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ada penguatan dari sisi anak. Terus selanjutnya, kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi ketika dikasih hukuman itu siswa tambah agresif, nggak tambah lebih care dengan kita, tambah agresif. Sedangkan kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan karena murid merasa nggak dihukum karena memang dia merasakan ada kesalahan tapi nggak ada hukuman. Oke. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi sistem nggak akan berjalan ketika nggak ada kita atau guru lain mungkin hanya terhadap kita saja. Ketika kita hukum, ya sudah nggak berani terhadap kita. Tapi di guru lain, bisa jadi akan berani. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah ini juga sama ya, konsekuensi dia tetap sistemnya berjalan tapi tetap harus ada monitoring dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Tanpa kita monitoring, tanpa kita ingatkan, kalau misalnya memang sudah sadar, pasti murid tahu sendiri. Oh seperti ini, yang baik, yang tidak baik seperti apa. Oke, next. Ini ya, ada beberapa banyak kasusnya. Terus ini yang contoh yang negatif, yang bawah. Nah ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, untuk yang netral, konsekuensi, ini juga masih bagus, tapi lebih bagus yang restitusi. Lakukan apa yang saya katakan. Ini masih ada kalimat perintahnya. Sedangkan untuk yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita tanyakan lagi, apakah ini yang pengen kamu lakukan? Nah, kalau dia merasa tidak, ya berarti pasti siswa pasti menjawab, oh ini kalau nggak bagus, berarti tidak Pak. Nah, seperti itu. Mode paksaan, nah ini stimulus, respon. Sedangkan ini teori kontrol. Selanjutnya mendorong menyalakan diri. Jadi menyalakan diri. Jadi siswa bisa menyalakan diri. Mendorong kepatuhan. Jadi siswa bisa patuh. Nah ini mendorong disiplin positif. Jadi siswa akan berpikir disiplin positif. Selanjutnya konsep diri buruk. Ini konsep diri baik. Konsep dirinya lebih kuat. Restitusi. Oke, next. Ini hukuman ya, hukuman bersifat tidak terencana ataupun tiba-tiba anak murid. Oke, next, konsekuensi, restitusi. Nah, ini restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dengan adanya restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi meskipun ada crash dengan teman ataupun dengan guru lain, itu pasti nanti akan memberikan solusi jadi lebih baik hubungannya. Yang ketiga yaitu restitusi tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasarnya siswa itu sehingga siswa itu melakukan hal tersebut. Oke. Yang keenam, cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada
karakter bukan tindakan. Jadi karakter siswa nanti akan terbentuk. Oke, restitusi menguatkan fokus pada solusi. Jadi kita fokus pada solusi bukan pada masalahnya. 10. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next. Nah, ini menurut Bapak Ibu, ini untuk yang nomor 1 kira-kira hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1. Hukuman. Oke, pasti. Terus untuk yang kedua? Hukuman. Oke. Terus yang ketiga? Konsekuensi. Oke. Terus yang keempat? Oke, hukuman. Untuk yang kelima? Konsekuensi. Untuk yang keenam? Hukuman. Oke, next. Kita cek jawabannya. Nah, ini ya. Berarti hukuman. Oke. Komitmen. Jadi ada tadi yang pertama konsekuensi, yang ini komitmen ya. Lebih ke restitusi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi dia memahami bahwa dia melakukan kesalahan, akhirnya dia bertindak dan akan memperbaiki kesalahannya, membersihkan coretannya. Nah, seperti itu. Itu salah satu komitmen. Nih, next. Nah, ini. Yang pertama, murid diminta hukuman, konsekuensi, komitmen, hukuman. Oke. Yang kedua, hukuman. Oke. Yang selanjutnya keempat, konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Kita lihat jawabannya. Oke. Komitmen. Oke. Komitmen. Oke, sama-sama dengan konsekuensi. Oke. Komitmen. Oke. Next. Ini. Oke, yang kedua ini, oke. Ini, yang kedua duduk di bangku. Ini tadi kelanjutannya tadi. Konsekuensi. Oke. Terus selanjutnya untuk yang terlambat. Konsekuensi. Untuk yang ini sudah jelas, oke. Hukuman. Terus ini hukuman. Oke, next. Ya, komitmen atau konsekuensi lari mengelilingi. Oh, enggak salah ini. Komitmen harusnya hukuman ini. Untuk yang ini, oke. Lari mengelilingi lapangan. Karena terlambat 10 menit. Ini harusnya hukuman ini, ya. Oke, next. Salah, belum diganti. Oke, ini nilai-nilai kebajikan yang universal, keyakinan kelas atau sekolah. Next. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas, ini ada pertanyaan seperti ini. Ya, oke, next. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan bersifat abstrak. Kalau kita membuat peraturan itu sesuai dengan peraturan kita, kesepakatan antara satu orang saja, biasanya guru gitu, kalau peraturan kita yang ngasih membuat peraturan, terus kesepakatan nggak ada kesepakatan. Kalau keyakinan itu ada kesepakatan antara siswa. Apakah sudah sepakat? Jika belum, ya kita sampai sepakat apa? Seperti itu, lebih ke abstrak. Next. Nih, nilai kebajikan yang dituju, kembalikan barang ke tempatnya, termasuk apa, tanggung jawab atau disiplin atau apa nih? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keamanan, kenyamanan, menghormati. Terus niki hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, kenyamanan. Dilarang menggunakan narkoba, keamanan, kesehatan.
Kesehatan nggih, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran? Disiplin. Nggih, disiplin nggih. Terus dilarang merokok? Kesehatan. Gunakan masker? Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor? Keamanan nggih. Kita lihat saling menghormati, kesehatan nggih. Tadi kesehatan, keamanan nggih. Termasuk keamanan karena keamanan diri kita sendiri, kesehatan, dilarang merokok, menghargai nggih. Kenapa ada menghargai? Karena biasanya ada yang terganggu. Ya, yang nggak rokok pasif ya, ada yang terganggu. Oke, terus berjalan di kelas, keamanan, keselamatan. Oke, next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini saya pengen Bapak Ibu guru mungkin ada yang pengen sharing tentang permasalahan di kelas, mungkin pernah menghadapi siswa seperti apa atau kenapa, terus solusinya seperti apa. Mungkin ada yang mau di-sharingkan pengalaman ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Ada Mas Pak Sinin tadi. Ya, monggo Bapak Ibu guru yang wali kelas. Wali kelas semua ini. Monggo kita mungkin di-sharingkan pengalamannya. Pak Fuad, Pak Arya Swako, monggo. Kebutuhan dasar, monggo. Nggih, monggo. Gantian. Terima kasih atas kesempatannya. Nggih. Masalah apa? Saya ingin tanya Pak, untuk terkait dengan disiplin, ya tadi kan dijelaskan kalau disiplin itu bukan berarti hukuman, ya tapi ketika kita menjumpai murid-murid kita, terkadang itu dia tidak bisa disiplin kalau tidak diberi hukuman. Nah, itu saja yang saya perlu sharing. Mungkin ada solusi dari menangani hal itu. Terima kasih. Jadi memang kalau untuk hukuman itu kan ya pasti dalam jangka pendek nih. Jadi dalam jangka panjang pasti dia ada merasa tersakiti, terus ada ketidaknyamanan karena hukuman, apalagi secara fisik. Alhamdulillah di sini kan sudah nggak ada nih hukumannya, atau ya kita buat konsekuensi atau kita buat restitusi, kesepakatan. Kamu kenapa tidak datang terlambat? Kita tanyain alasannya kenapa. Sampai oh ini Pak macet Pak, kenapa macet? Nah gitu kan, katakanlah datang terlambat, macet Pak, harusnya kan sebelum awalnya. Kenapa macet? Sebelumnya ngapain? Ditanyain terus sampai kita tanya, kita tahu jawabannya, alasan sebabnya. Gimana besok apakah kamu datang terlambat itu merupakan kegiatan yang dilarang atau kurang bagus, perbuatan yang kurang bagus atau tidak? Pasti dia menyadari sendiri. Jadi dengan adanya dia menyadari sendiri, kita tanyain terus alasannya apa, tahu penyebabnya apa, dia sadar, oh ternyata nggak boleh terlambat. Jadi dia sadar sendiri, biar dia sadar sendiri. Karena kalau dengan adanya hukuman, biasa jadi memang dalam jangka pendek bagus, tapi dalam jangka panjang pasti dia mantel terhadap kita sendiri, apalagi kita sendiri sering ya kita malah kita hukum tambah manggeli, apalagi dengan anak-anak yang TSM kan gitu ya. Seperti itu. Kasih pengertian. Kita tanyain alasannya kenapa. Seperti itu sih. Ada yang mau menanggapi lagi mungkin? Monggo. Monggo Pak Ari. Nggih. Kalau kita sudah memberi kesepakatan ke murid, tapi muridnya ini melanggar lagi, gimana Pak untuk mengatasi? Nggih, diingatkan lagi Pak, karena memang ada beberapa siswa yang memang tetap ada yang dia tetap sadar, tapi dia ada yang masih belum sadar. Bahkan sampai sekarang pun di kelasnya Bu Sri ya, itu anak kelasnya juga gitu. Ada beberapa anak yang memang dia tetap sadar. Alhamdulillah sekarang ada perubahan. Contoh salah satunya Anjasmara. Sebelumnya dia sering tidur. Saya ingatkan, ya sebelumnya ya yang kelas 11 ya agak marah, bahkan sempat saya ambil tasnya, tak taruh di BP, saya laporkan, tak suruh ngambil. Ternyata kurang bagus. Jadi sekarang tak panggil, kenapa? Ternyata saya tahu dia tidurnya karena dia malamnya itu bergadang karena dia bantu jualan. Seperti itu. Jadi ya wes besok gimana? Jangan diulangi lagi dan sebagainya. Terus saya kasih tahu dan sebagainya. Dan bahkan saya kasih tugas. Besok kalau misalnya ada next lagi, silakan buat video ya tentang jualanmu biar kepake eman kalau kamu nggak bisa buat video. Akhirnya dari situ ya agak berkurang. Cuman kadang masih dilakukan tidur ya, tapi masih berkurang.
Jadi sebelumnya dia jarang ke kelas, sekarang alhamdulillah sudah ikut ke kelas, bahkan di lab pun juga gitu. Jadi tetap kita juga harus ini ya, terus mengingatkan, nggak boleh ini. Kadang sampai Bu Sri juga sendiri seperti itu nggih. Yang masih belum itu ini siapa? Chandra Husain sampai sekarang itu terus Pak. Jadi sampai sekarang itu gitu terus. Ya tetap saya ingatkan ya, alhamdulillah teman-temannya itu mungkin ada beberapa, kalau di yang lain mungkin ada yang iri, tapi insya Allah teman-teman satu kelas itu sudah memahami seperti apa dia, jadi nggak ada yang iri. Jadi tetap saya ingatkan, jadi saya kasih tugas sendiri seperti itu. Sampai sekarang pun sampai berkali-kali nggak dipanggil sama Bu Sri, tetap aja masih seperti itu. Jadi nanti di sini nanti kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bisa jadi memang dia kenapa kok seperti itu. Nah, kebutuhannya dia masih ada yang pengen dipenuhi, ada yang kurang dipenuhi, seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin? Iya. Oke, monggo Bu Sri. Terima kasih Pak Sofi. Sebelumnya karena tadi menyinggung kelas saya, jadi saya mohon maaf Pak, karena memang kondisi anak-anak ini adalah dari latar belakang keluarganya. Jadi kalau saya baca dari Ibu Sen, kemudian Anjasmara, Bima Lorenzo, kemudian apalagi banyak itu. Setro, Bayu. Ya. Nggih. Nah itu adalah anak-anak yang mohon maaf keluarganya ada yang berpisah orang tuanya. Seperti Lorenzo itu berpisah Pak, sehingga orang tuanya yang perempuan ini kerja di Hongkong, yang laki-laki bekerja di sini. Kemudian yang Chandra Husain juga begitu, orang tuanya berpisah, dan Chandra Husain ini tinggalnya bersama nenek. Nggih, sama neneknya. Kemudian Setro juga begitu. Kalau Setro ini bukan masalah marga, tetapi mereka ini Setro ini sepertinya mempunyai dukungan karena orang tuanya bekerja di SMP Al Islam. Jadi orang tuanya ini sebagai penjaga, ibunya bekerja di kantin. Jadi seakan-akan Setro ini punya dukungan. Kalau saya bersalah begini begitu, nggak akan mungkin orang-orang atau guru-guru menyalahkan saya atau mungkin mengeluarkan saya. Mungkin dalam pandangan Setro seperti itu. Kemudian untuk yang anak-anak saya yang keluarganya seperti ini tadi, karena ini saya sudah memanggil Bapak Sofi, saya sudah memanggil, saya juga melakukan restitusi, bahkan berkali-kali itu saya ingatkan. Ya. Berkali-kali, terutama yang sudah berubah itu, yang lain sudah berubah kecuali memang Chandra Husain. Dan saya menyadari karena Chandra Husain ini tinggalnya bersama nenek. Dan rumahnya ini sama neneknya, rumahnya ini gandeng Pak. Jadi neneknya berada di depan, Husainnya berada di belakang. Jadi nenek ini kalau pagi, nenek ini sibuk, jadi tidak sempat membangunkan Husain. Jadi kendalanya Husain ini karena memang kurang perhatian dari orang tua, keluarga. Jadi saya mau maklumi itu. Mungkin ya dengan perlahan tugas kita adalah selalu mengingatkan supaya Husain ini sadar dengan sendirinya. Jadi motivasinya itu adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri. Sementara ini dia belum ada motivasi untuk berubah dan dari diri sendiri belum ada. Jadi setiap saat saya itu selalu mengontrol Husain. Jadi teman-temannya selalu setia menunggu. Kalau tidak ada Husain mesti laporan ke saya, Bu Sri, Chandra Husain tidur. Nah itu belum ada kesadaran dari diri sendiri atau motivasi individu. Nah itu Pak Sofi, mohon maaf karena itu memang keadaan kelas saya. Mungkin ini ada hubungannya dengan materinya Pak Sofi, yaitu motivasi intrinsik ya Pak. Sama begitu saja Bapak Ibu masukan dari saya. Matur nuwun Pak Sofi. Saya next ini materi kebutuhan dasar manusia. Ini motif tindakan terpenuhi, tidak terpenuhi. Berperilaku baik, kalau terpenuhi pasti berlaku berbaik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Kalau tidak terpenuhi, pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ya, ini ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Ini ada 5. Oke, next.
Nih, saya tandai ini, nggih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William tadi: kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini monggo jenengan ada kasus, bisa jadi memang kalau kasus tadi ya Husin ya tadi sesuai dengan ini ya, cinta kasih sayang. Jadi dia kurang ada yang tidak terpenuhi. Jadi dia butuh kasih sayang, butuh perhatian juga. Jadi ya memang harus kita perhatikan juga. Jadi dalam mengajar itu pun kita sudah memperhatikan, masih tetap ini ya, kadang dari anaknya sendiri ya, masih belum ada kesadaran. Oke, mungkin Bu Hanit bisa berpendapat, juga pernah jadi wali kelasnya TKJ gitu. Kelas 1-nya mungkin bisa bercerita tentang itu. Ini kasus yang bemo gitu. Jadi ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Karena memang ada beberapa yang tidak terpenuhi. Next. Ini kira-kira dari kasus tersebut merupakan apa? Yang kan kasusnya sama cuman beda di sini. Kira-kira apa? Penguasaan. Penguasaan. Next. Penguasaan karena dia merasa hebat, dia merasa berkuasa. Next. Ini aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kalau sudah seperti ini, kira-kira masuk kebebasan. Next. Kebebasan. Ini ada kasus yang beda. Apakah dari 4 ini, pernyataan ini, termasuk apa? Kebebasan. Kebebasan atau kesenangan. Kita cek kesenangan. Jadi katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru di sini. Jadi ada beberapa kebutuhan murid yang tidak terpenuhi. Jadi ya murid pasti akan bertindak seperti itu. Next. Ini juga kasusnya sama, cuma langsung ke pernyataan ini. Kira-kira dari ini, pernyataan ini masuk apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Next. Penguasaan. Kita cek. Penguasaan. Sebel gambarku. Ini kesenangan. 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 Next. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kita cek. Cinta dan kasih sayang. Next. Ini kasus yang berbeda. Penguasaan. Penguasaan. Kebebasan loh. Kebebasan ini aku senang. Jadi masih tak jawab. Restitusi 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Ini tadi yang tentang ini kebutuhan dasar manusia. Sekarang next, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5. Nanti kita bisa bandingkan mana yang harus kita lakukan. Ini penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi contohnya seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Ini hukuman, penghukum, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Next, ini contoh penghukum. Kamu terlambat lagi, selalu terlambat lagi, kapan bisa tepat waktu? Maaf Bu, patuhi aturan saya. Jadi contoh yang bertindak sebagai penghukum. Ini seperti ini.
Oke, next. Membuat merasa bersalah. Ini, guru bersuara lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Contohnya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dia merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti kan membuat merasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah. Contohnya seperti ini, kamu terlambat lagi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Nah, ini kan pembuat rasa bersalah. Oke. Next. Nah, teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi merasa teman ya. Ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Contohnya seperti ini. Ah, kamu datang terlambat. Kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat. Ayo jangan terlambat lagi demi saya. Selama ini saya sudah membantu kamu. Nah, ini sudah tidak apa-apa, silakan duduk. Saya akan absen kamu. Oke. Nah, ini posisi sebagai teman. Oke, next. Pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Oke. Salah satu contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke. Next, contohnya kamu terlambat lagi, tahukah kamu sekolah masuk jam berapa? Nah, 6.45. Kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu sudah tahu konsekuensinya jika kamu terlambat? Ya, saya harus menghafalkan perkalian. Jadi pemantau, kita hanya memantau. Nanti istirahat hafalan perkalian, saya tunggu di ruang guru. Baik, silakan duduk. Oke, next. Ini manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisi manajer ya. Oke, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kesalahan yang sudah diperbuat. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, next. Contohnya ini. Kamu terlambat lagi. Tahukah kamu sekolah masuk jam berapa? Jam 6.40. Kamu sudah terlambat berapa menit? 15 menit. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas? Ya, ingat. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin. Jadi kita tanyain terus, akhirnya dia jawab, oh disiplin. Terus benar apakah kamu meyakininya? Iya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Iya. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan ini? Saya akan berangkat lebih awal. Jadi dia langsung jawab sendiri. Kita tanyain seperti apa, terus bagus. Mulai kapan kamu akan berangkat lebih awal? Besok. Baik, saya akan hargai usaha kamu. Baik, sudah. Jadi ini contoh posisi manajer. Jadi dari 5 posisi tersebut, yang menurut paling bagus itu apa, Bapak Ibu? Manajer. Jadi kita membuat murid nggak merasa bersalah juga, nggak merasa dihukum. Ya, kalau sebagai pemantau pun juga bagus, tapi lebih bagus yang manajer. Dalam jangka panjang dia lebih bagus. Jadi dia bisa disiplin dari dirinya sendiri. Oke, next. Ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Ini segitiga restitusi. Oke, ini ada. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi murid tidak merasa dihukum dan tidak merasa bersalah.
dengan adanya seperti ini. Oke, next, ini sudah selesai. Oke. Keyakinan kelas, siswa telah meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama antara lain disiplin. Mereka meyakini dengan datang tepat waktu. Mereka dapat mengontrol, mengatur waktu dengan baik, tugas-tugas dapat terselesaikan. Jadi siswa merasa disiplin dengan adanya dirinya sendiri. Jadi tanpa terus kita awasi. Dia merasa disiplin karena dia, oh ini salah, oh ini benar. Jadi yang dilakukan seperti itu. Oke. Ada yang mau di-sharingkan lagi mungkin secara mungkin pengalaman Bapak Ibu dalam menghadapi masalah? Ini sudah selesai seperti itu ya. Contoh-contohnya jadi untuk keyakinan kelas, terus segi 3 restitusi, komitmen dan sebagainya. Itu. Oke. Sudah? Monggo, ada yang mau didiskusikan lagi mungkin? Mungkin saya Monggo. berbagi pengalaman. Iya, Bu. Ketika saya mengajar di TBSM, Iya. jadi saya ketika jam pertama itu mulai, mereka tidak mau pelajaran dulu. Bu, saya lapar. Bu, saya izin makan dulu. Iya, silakan. Jadi setiap pelajaran saya jam pertama itu memang saya beri waktu sekitar 10 atau 15 menit. Jadi mereka menyiapkan diri dengan sarapan pagi. Ada yang duduk di koperasi, ada yang ngotot, ada yang makan bersama-sama, kemudian ada yang makan jajan dan seterusnya. Jadi kalau saya baca pengalaman saya ini, berarti kalau saya sesuaikan dengan materinya Pak Sofi tadi, berarti murid-murid saya ini memenuhi kebutuhan dasar mereka, Pak G. Jadi murid-murid ini memenuhi kepentingan dasar dulu, yaitu kebutuhan dasar apa tadi lupa saya. Ada 5, Bu. Iya, yang pertama kalau tidak salah. Yang pertama, dasar, yaitu tentang kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kalau tidak salah tadi. Kebutuhan yang pertama, tadi sih. Berarti apa yang saya lakukan ini mungkin sudah sesuai, Pak G. Saya kebutuhan bertahan hidup. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup mereka. Jadi setelah mereka siap dengan posisi perut yang kenyang, mereka akhirnya ngomong, Bu, saya sudah siap pembelajaran. Karena selama ini saya lakukan di TBSM dan di kelas-kelas yang lain juga begitu. Kayaknya gitu, benar, Bu. Kasih, Pak. Jadi itu juga bisa dimasukkan di kesepakatan kelas, Bu. Kesempatan kelas, jadi ketika jam pertama, berarti saya kasih waktu 15 menit untuk makan dan sebagainya. Karena memang biasanya anak TSM seperti itu, malah tambah rame dan sebagainya, nggak konsentrasi. Itu. Monggo. Yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau disaringkan? Monggo. Monggo. Melihat kebutuhan dasar manusia itu kan mungkin kalau kebutuhan hidup, sayang, kekuasaan mungkin bisa kita pahami. Sebenarnya mungkin kalau dipraktekkan mereka kita bisa memberikan itu. Terus yang kesulitan di sini saya itu biasanya kalau merasa kebutuhan mereka yang kebebasan sama kesenangan. Bagaimana kita memberikan kebutuhan dasar mereka terkait kebebasan dan kesenangan kalau mereka terus-terusan minta kebebasan sama kesenangan. Mungkin kita contohnya Pak, aku ingin istirahat atau ingin tidur. Oke. Mungkin kasusnya sama seperti Pak Arya. Besok dia masih mengulangi lagi. Terus batasannya ada nggak? Kira-kira batasan kita memberikan kebebasan dan kesenangan? Kalau saya sih biasanya di anak-anak itu kan ada praktek, Pak. Jadi biasanya apa yang dia kerjakan itu dikerjakan. Tapi biasanya tak kasih waktu, ada kebebasan itu ada waktu dia kalau sudah menyelesaikan tugas, dia tak kasih bebas.
Kalau saya seperti itu, saya nggak tahu itu merupakan hal yang bagus atau tidak. Kalau misalnya memang tidak bagus, nggih, jangan ditiru. Tapi kalau memang bagus, nggih, monggo silakan dicoba, diaplikasikan di kelas. Jadi biasanya ada beberapa siswa yang memang dia dulu kadang, biasanya kan kalau kita pembelajaran diferensi kan ada yang pinter duluan gitu kan, kadang ada yang tak kasih soal lagi dan sebagainya, ada juga yang nggak mau dikasih soal, ya udah. Jadi biasanya ada tugas pada saat itu juga pada praktek, ketika dia sudah selesai itu bebas, boleh ngapain asal di dalam kelas kondusif, nggak rame, nggak mengganggu temennya. Saya biasanya seperti itu, tak kasih waktu beberapa menit atau apa, dia ada waktunya sendiri. Jadi ketika kita ngerjakan sesuatu, ada materi, dia harus ada ini kesepakatan bahwa nggak boleh ngapa-ngapain, apalagi mainan HP dan sebagainya. Terus yang praktek juga gitu. Baru kalau dia sudah selesai, dia ada kebebasan, entah itu main komputer atau apa, yang jelas nggak keluar dari lingkup kelas. Kalau saya seperti itu biasanya sih. Jadi setelah dia menyelesaikan tugasnya, baru kita kasih kebebasan. Nggih. Tuh. Monggo mungkin ada yang lebih biasanya di monggo. Nggih, monggo Bu. Saya punya masalah dengan anak PTSD. Nggih. Karena saya hanya waktu 1 jam 45 menit dan itu waktu sebelum sholat zuhur. Jadi terpotong. Nggih. Nah, ketika masuk itu anak-anak sudah dalam keadaan tidur. Nggih. Nah, itu. Sehingga ketika saya masuk saya harus bangunkan dulu satu persatu gitu kan. Setelah itu anak-anak itu kadang-kadang ada yang tidak langsung bangun karena katanya pusing dan sebagainya. Saya harus nunggu kadang-kadang itu sampai 20 sampai 30 menit. Ya. Nah, sehingga ketika saya mengasih materi kadang-kadang tidak sampai 10 menit sudah ada. Nah, ya itu dia. Saya harus bagaimana katakanlah saya mau laksanakan istilahnya ada kebutuhan gitu kan. Sedangkan materi belum sama sekali tersampaikan. Nah, ini kan sebuah istilahnya apa yang harus dilakukan seorang guru untuk menyikapi sebuah permasalahan seperti ini. Nggih. Itu ada mungkin ada yang nggih, monggo. Siap. Ini pengalaman saya di kelasnya Pak Fuad, mohon maaf Pak Fuad. Ketika pelajaran saya semester genap tidak masuk itu 13 siswa. Hari Senin dan hari Rabu. Hari Rabunya tidak masuk 11 lagi. Akhirnya saya buat suatu kesepakatan. Jadi kami berunding dengan anak-anak, bagaimana anak-anak kalau kamu seandainya menjadi Bu Sriati, apa yang kamu lakukan? Marah-marah Bu, nah tapi Bu Sri tidak marah-marah anak-anak. Yuk kita rundingkan baik-baik. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Jadi kami membuat kesepakatan kelas, ditulis di papan tulis, kita sepakati secara bersama-sama. Jadi diantaranya itu, misalkan jika saya terlambat, maka saya harus mengerjakan ini mungkin begitu. Dan di situ saya buat konsekuensinya. Ketika saya tidak masuk, ketika kamu tidak masuk, apa yang kamu lakukan? Jadi mereka berunding, ya oh enak-enak kok gak melbu. Habis soal tanda tangan Pak Fu apa tanda tangan BP begitu. Terus ayo kesepakatan kau sebenarnya. Kalau kamu tidak masuk, bagaimana? Itu saja Bu, saya membuat soal berapa? 2 saja Bu, ya. Monggo, saya tulis loh. Nah, ditulis sama anak-anak. Dan lain-lain sampai ada 6 atau 7 kesepakatan kelas. Setelah itu, kami tanda tangan semua, saya suruh maju. Dari satu kelas itu saya suruh maju. Jadi di situ selain ada kesepakatan, juga sebelahnya itu adalah konsekuensi. Jadi mereka tahu kalau saya tidak masuk, berarti besok saya harus mengerjakan ini. Kalau saya HP-an ketahuan Bu Sri, berarti saya harus menyerahkan HP saya ke guru BK. Nah, itu sudah pernah itu. Berarti ini nggih kesepakatan kelas nggih. Diadakan kesepakatan kelas. Jadi kalau nggih monggo. Itu baru minggu depannya saya coba. Nggak ada yang tidak masuk. Saya coba sampai sekarang pun alhamdulillah mereka sudah mulai berubah. Tapi memang nggak semuanya langsung berubah nggih. Pasti ada beberapa anak memang agak sulit memang, apalagi anak TSM nggih. Kita membuat Saya terbantukan. Jadi niku Bu, nggih, itu bisa dipakai Bu,
kesepakatan kelas. Nggih. yang sama mau sholat dulu. Nggih. Saya sudah berjalan. Nggih, jadi saya sempat infal itu saya buat kesepakatan kelas dulu. Jadi itu kesepakatan kelas. Monggo mungkin Pak Musinin mungkin yang sudah pernah barangkali bisa ada masukan mungkin dari yang ditanyakan di Bu Samha. Biasanya kan pasti guru BK sudah bisa. Pasti kalau dengan guru BK itu pasti ini Bu, beda. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman, kalau dulu itu ada yang bilang nang konsultasi nang BK kan, kalau dulu kan kelas 3 nggih. Kelas 3 itu kan persiapan untuk masuk ke universitas perguruan tinggi dan sebagainya. Tak suruh ke BK untuk konsultasi mengenai jurusan dan sebagainya. Dulu agak takut karena kan belum tahu. Dikiranya BK itu kalau ada yang masalah aja. Ternyata kan bisa konsultasi tentang itu. Jadi oh bisa tak Pak? Oh bisa, silakan konsultasi. Sekarang alhamdulillah pemikirannya dari anak-anak nggak seperti itu. Jadi berarti kalau yang ke BK itu ada masalah enggak, jadi bisa jadi konsultasi atau apa kan gitu. Oke. Jadi dibuat kesepakatan kelas saja, Bu. Memang nggak semuanya memang. Seperti yang tadi TKJ pun juga ada masih 1-2 anak yang masih itu ya tetap aja seperti itu. Nonton naon. Kesepakatan sama kelas ya. Di BSM. Nggih, saya kemarin Kesepakatan kelas sama anak BSM. Belum. Kalau saya belum, cuma secara lisan. Secara lisan. Jadi, Ditulis mawon, Bu. saya di BSM, Nanti. sebelum ngajar itu saya sepakat dulu. Hari ini pelajaran apa tidak? Mesti saya bilang begitu, nggak usah pelajaran. Ya sudah, saya beri waktu sampai berapa? 15 menit, 20 menit, setengah jam, boleh. Tapi setelah itu, sampai harus belajar dengan baik. Siap. Jadi setelah setengah jam, itu marah-marah. Itu setengah jam mulai begitu. Nah, padahal waktunya hanya, kalau saya 2 jam waktunya. pas nggak dapat 1 jam enak, Bu. Pas dapat 2 jam, nggih. Tidak begitu, mereka ya itu tadi akhirnya ya tidak mau belajar. Nggih, tetep. Paling tidak kita membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan boleh tidak sama dengan kelas yang lain. Pasti beda, nggih. Kebutuhan siswanya tadi pasti beda. Di akuntansi ya, bisa kan. Lebih enak kalau di akuntansi. Oke, monggo pun sampun. Nggih pun. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk menyediakan waktunya untuk sharing-sharing diskusi dengan kita. Itu materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang didiskusikan lagi, monggo, saya juga belajar, mempraktekkan juga. Jadi mungkin bisa dipraktekkan di beberapa teori yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup nih doa. Doa, Bu. Udah. Oke, Pun. Oke, Bu. Alhamdulillah sosialisasi Pak Sofi berjalan dengan lancar. Jadi kalau bisa saya menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan, yaitu yang pertama tadi adalah teori kontrol. Jadi selama ini yang menjadi di pikiran kita, di benak kita itu bisa mengontrol murid. Ternyata tidak. Dari pembahasan tadi ternyata tidak. Jadi murid itu sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian selain teori kontrol yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi yang paling baik tadi adalah sebagai seorang manajer, sehingga murid-murid ketika melakukan kesalahan mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Mereka berusaha mencari solusi permasalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Jadi ketika ada permasalahan, murid dipanggil dengan baik-baik, menanyakan apa kesalahannya, menanyakan bagaimana konsekuensinya atau bagaimana cara menyelesaikan suatu solusi permasalahan dari yang mereka hadapi. Kemudian saya garis bawahi lagi yaitu tadi ada teori menang-menang. Jadi teori menang-menang itu seperti yang tadi kita setelah melakukan restitusi, murid merasa senang, gurunya juga merasa senang. Jadi itu yang selama ini menjadi suatu ilusi yang tidak benar kita lakukan. Nah, hari ini kita harus bisa mengubah paradigma itu. Paling tidak untuk sekolah kita, semoga dengan pembahasan Pak Sofi tadi bisa mengubah kita
bagaimana kita memberikan tauladan yang terbaik untuk anak-anak dan bermanfaat untuk sekolah kita. Semoga sekolah kita memiliki ciri khas yang tersendiri yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Demikian saya selaku pembawa acara. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya murid-murid kita dan sekolah SMK Yapalis yang tercinta ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sriati, saya mengajar matematika di SMK Yapalis Krian. Saya temannya Pak Sofi yang hari ini sudah melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolah kami. Dari apa yang beliau sampaikan, saya bisa menggarisbawahi bahwa paradigma kita selama ini yang bisa mengontrol murid itu adalah guru, itu ternyata salah. Jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, kita tidak bisa memaksa murid. Jadi murid-murid itu sendiri yang bisa mengendalikan dan mengatur dirinya sendiri. Kemudian lanjutnya saya belajar tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi dari ketiga ini ternyata ada hal yang baru yaitu restitusi. Jadi ketika kita itu punya masalah dengan murid-murid, jadi kita melakukan restitusi dengan anak-anak, mencari solusi permasalahan dari yang mereka alami. Kemudian saya juga memahami bahwa posisi kontrol itu ada 5. Dan itu posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi ketika kita menempatkan diri kita sebagai manajer, maka murid-murid akan bisa mengatur dirinya sendiri. Mereka mencari solusi permasalahannya sendiri, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ketika kita punya permasalahan dengan anak-anak, sebaiknya kita memanggil anak-anak, kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi apa yang beliau sampaikan runtut sehingga kami paham dan teman-teman juga aktif. Kami sharing-sharing apa yang terjadi dan yang kita alami di kelas. Jadi apa yang kita alami ini tadi kita hubungkan dengan materi yang beliau sampaikan. Alhamdulillah, jadi kami paham dengan apa yang beliau sampaikan. Terima kasih Pak Sofi, tetap semangat, semoga Pak Sofi tetap sehat, semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Sofi bermanfaat bagi kita, terutama untuk murid-murid dan sekolah SMK Yapalis Krian ini. Saya ucapkan sekali lagi Pak Sofi, terima kasih sudah mengubah kami. Semoga kami menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdurrahim dari SMK Yapalis Krian. Kemarin Pak Sofi telah menerangkan kepada kami teknik-teknik dasar menjalankan software Blender. Dengan penjelasan yang beruntut dan juga jelas, kami dapat memahaminya dengan baik. Dari teknik-teknik dasar tersebut, kami dapat mengembangkannya dan juga menghasilkan karya 3D Blender. Dan kemarin kami telah dijelaskan mengenai 5 posisi kontrol. Di antaranya ada sebagai penghukum, sebagai teman, membuat merasa bersalah, sebagai manajer dan pemantau. Dan menurut saya yang paling baik yaitu menjadi sebagai manajer, karena dengan sebagai manajer kita bisa mengatur diri kita sendiri dan juga mencari solusi dari permasalahan kita sendiri. Terima kasih Pak Sofi atas ilmu yang telah diberikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.